Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu ayat dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saya ingin kita merenungkan pagi hari ini ayat yang begitu sederhana tapi powerful. Dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Hari-hari ini ironis sekali kalau banyak anak Tuhan, bahkan pendeta, bahkan gereja-gereja besar terjebak saudaraku dalam keinginan-keinginan duniawi. Kita harus menyadari dan jujur saudara, kita masih hidup dalam daging. Dan seringkali kita tidak mengenal our true identity. Sehingga kita mudah sekali terjebak saudaraku dalam keinginan-keinginan duniawi. Apa saja itu? Kemarin kita sudah membahas saudaraku ada 3 keinginan duniawi yang menjadi refleksi akhir saudaraku daripada kita mengasihi dunia. Kalau kita mengasihi dunia dengan segala keinginannya, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Nah, keinginan-keinginan duniawi ini saudaraku seringkali saudaraku menjerat kita. Karena saudaraku di balik itu semua kita sebenarnya sedang mengalami sebuah krisis, yaitu krisis identity. Sehingga ketika kita mengalami krisis identity, kita tidak tahu what is God's purpose in our life. Sehingga kita ada di dunia ini dan kita terikat dengan segala keinginan dunia. Dan kita lupa melakukan kehendak Tuhan ketika kita ada di dalam dunia ini. Apa saja itu keinginan dunia saudara? Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Kemarin kita sudah membahas satu persatu. Tetapi hari ini saudaraku kita ingin membahas bagaimana kita semua bisa saudaraku melakukan kehendak Allah. Karena ayat ini berkata, orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup untuk selamanya. Artinya saudaraku, dunia sedang terhilang. Pandemik saudaraku COVID-19 ini benar-benar membuka mata rohani kita. Bahwa dunia dengan segala keinginannya, kekuatannya, kekayaannya, kemegahannya, semua sedang digoncang oleh Tuhan. Tetapi Allah sedang mencari orang yang sungguh-sungguh untuk siap dan mau melakukan kehendaknya. Bagaimana kita saudaraku bisa bertumbuh untuk kita saudaraku tidak mencintai dunia, tetapi kita bertumbuh untuk mencintai Tuhan dan siap melakukan kehendak Tuhan. Selama hari masih siang, Tuhan memberi kesempatan kepada kita membenahi our true identity only in Christ. Dan kita bertumbuh di dalam melakukan kehendak Tuhan. Kita ingin saudaraku membahas 3 hal untuk kita bisa bertumbuh di dalam melakukan kehendak Bapa. Yang pertama adalah kita harus saudaraku diyakinkan. Kita harus saudaraku diyakinkan terus menerus setiap hari bahwa dunia ini sedang mau lenyap. Dunia ini saudaraku sedang habis saudara. Dunia ini saudaraku adalah dunia yang sementara dan temporal. Tidak ada kekekalan di tengah-tengah dunia ini. Kita harus terus meyakinkan bahwa dunia dengan segala keinginannya ini saudaraku akan dihakimi, akan dihukum oleh Tuhan. Dan semua yang ada, yang kita kejar mungkin selama ada di dunia ini, tidak bisa kita bawa di dalam kekekalan. Terus kita harus diyakinkan dengan firman. Sehingga kita semakin teguh untuk kita saudaraku melepaskan semua keinginan dunia dan kita mengejar saudaraku rencana dan kehendak Tuhan. Lalu yang kedua adalah diingatkan ya. Setelah diyakinkan saudaraku kita diingatkan terus menerus saudaraku ya. Apa artinya diingatkan? Bahwa saudaraku ikatan-ikatan terhadap keinginan-keinginan dunia itu saudaraku sebenarnya mencegah kita, membatasi kita untuk kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kalau akhirnya kita terjebak dalam keinginan-keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, dan lain sebagainya, itu sebenarnya saudaraku sedang menunjukkan kondisi hati kita. Bahwa kita tidak sedang mengasihi Bapa dengan segenap hati kita. Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu.
jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Kita mari saudaraku bukan hanya diingatkan dan diyakinkan, tetapi yang ketiga kita saudaraku dicerahkan. Dicerahkan terus menerus. Ketika kita dicerahkan saudaraku, kita semakin melihat dengan perspektif ilahi bahwa God's approval dalam hidup kita itu jauh lebih penting daripada man's applause. Karena ketika kita mendapat perkenanan Tuhan, ketika kita melakukan kehendak Allah, maka saya percaya saudaraku ada kekuatan, ada sukacita, ada penghiburan, dan ada berkat ilahi yang Tuhan siapkan buat kita semua. Itu sebabnya saudaraku, total surrender is the key untuk kita bertumbuh dalam melakukan kehendak Allah dalam sebuah identitas yang benar. Dan ketika kita mengalami total surrender, itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Saya ingin mendorong setiap kita, mari miliki perspektif ilahi, cara pandang yang benar, dan identitas yang benar. Stay strong and stay blessed. God bless you.